Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah mabadah. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga saja ya kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dan kemudian dilanjutkan dengan hukum bacaan mim mati. Anak-anak, ini merupakan bagian dari ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itu persiapkan diri kalian sebelum kita memasuki materinya. Ini bagian dari bab ke-1 yang akan kita pelajari. Nah, tujuan kalian untuk bab ini, kalian diharapkan mampu mencapai standar kompetensi dengan menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati, dan kalian diharapkan akan mampu menjelaskan apa itu bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Kemudian kalian bisa membedakan antara bacaan nun mati atau tanwin itu dan mim mati. Kemudian kalian mampu menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Jadi ketika kalian nanti membaca Al-Quran, kalian bisa melihat atau menentukan, oh ini bacaan hukum mim mati atau tanwin, hukum bacaannya apa. Yang keempat itu adalah dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Jadi kalau kalian sudah tahu hukum bacaannya, tentu kalian ketika membaca Al-Quran pasti insya Allah nanti lancar dan benar, dan tentu saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, peta konsep kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin, kemudian kita lanjutkan nanti hukum mim mati dan beberapa contohnya dan huruf-hurufnya nanti. Jadi awalan kita masuk ke hukum nun mati atau tanwin. Anak-anak, ketika kalian membaca Al-Quran, pasti kalian akan menemukan dalam satu ayat atau beberapa ayat itu kalian akan menemukan nun sukun atau nun mati, nun yang disukun ataupun tanwin, baik itu kasrah tanwin, dhammah tanwin atau fathah tanwin. Nah, itu semua nun mati atau tanwin itu mengandung hukum-hukum bacaan dalam istilah ilmu tajwid. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum nun mati atau tanwin ini tadi. Nah, hukum nun mati atau tanwin dalam ilmu tajwid itu dibagi menjadi 4 hukum bacaan, hukum istilah ini, yaitu pertama adalah idhar, kemudian ada idgham, kemudian ada ikhfa, kemudian ada iqlab. Nah, kita tahu bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Jadi nanti 28 huruf hijaiyah nanti akan masuk ke dalam masing-masing hukum bacaan ini. Di idhar contohnya, idhar nanti ada 6 hukum hurufnya. Kemudian idgham itu ada, idgham dibagi menjadi 2 nanti, idgham bi gunah itu ada 4, idgham bila gunah ada 2. Kemudian ikhfa itu ada 14 dan iqlab itu hurufnya 1. Jadi kalau ditotal semua huruf dari idhar, idgham, ikhfa dan iqlab ini adalah 28 huruf hijaiyah. Yang pertama kita akan membahas tentang idhar dulu. Nah, idhar itu bahasa Arab, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jelas atau terang. Dan menurut ilmu tajwid, idhar itu adalah membaca huruf nun mati atau tanwin tanpa suara sengau atau berdengung. Jadi yang jelas itu apanya? Yang jelas itu adalah huruf nun matinya, atau di situ kalau ada tanwin ya tanwinnya yang jelas. Jadi kalau diketuki itu hanya satu ketukan idhar itu. Contoh apa? Hurufnya ini ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, masing-masing ada contohnya. Coba kita klik supaya keluar contohnya. Nah, kalian lihat di sini ada azabun alimun.
Kalian lihat di sini azabun, ba yang di sini ada dhammah tanwin. Setelah dhammah tanwin ini ada huruf apa? Yaitu ada huruf hamzah. Nah, dalam satu kalimat ini ada dua kalimat ini azabun dan alimun ini terdapat hukum bacaan idhar. Kenapa? Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan hamzah. Cara membacanya azabun alimun. Nah, ini satu ketukan, bunnya itu adalah satu ketukan. Kemudian yang ha, aliman hakima, ini mestinya tidak ada titiknya ini. Aliman hakima, ain ini. Nah, di sini kalau kalian lihat di memnya aliman ini ada fathah tanwin. Setelah fathah tanwin ada huruf apa? Yaitu ada huruf ha, di mana ha itu adalah bagian dari huruf hidhar. Maka dalam kalimat ini mengandung hukum bacaan idhar. Kenapa? Karena ada fathah tanwin ketemu ha. Demikian juga dengan kha. Contohnya min khasyati. Kalian lihat di sini ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf kha. Maka ini juga dinamakan dengan hukum bacaan idhar, jelas nun sukunnya. Kenapa? Karena ada kha, bagian dari huruf idhar, bertemu nun sukun bertemu dengan kha, maka ini disebut hukum bacaan idhar. Ain juga seperti itu, bi ghafilin amma, ada lam yang di kasrah tanwin bertemu dengan ain, dibaca satu ketukan, bi ghafilin amma. Nah, kasrah tanwinnya inilah yang dinamakan jelas atau idhar tadi. Idhar tadi artinya jelas. Nah, yang jelas yang mana? Yang jelas adalah bacaan daripada kasrah tanwin tadi. Nah, ini juga mengandung hukum bacaan idhar. Kenapa? Ada kasrah tanwin bertemu ain. Sekarang ghain, min ghairi, ada nun sukun bertemu ghain. Ini juga termasuk hukum bacaan idhar. Yang terakhir adalah minhul anhar. Minhul anhar, di sini ada dua contoh. Ada nun sukun di sini ketemu ha, ada juga nun sukun ketemu ha. Tidak boleh kalian membaca minhu. Nah, harus jelas satu ketukan, minhul anhar. Nah, sampai di sini idhar. Jadi simple. Jika kalian menemukan tanwin, baik dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin, setelah itu ada huruf di antara 6 ini, maka itu adalah bacaan idhar. Lanjut, kita membahas tentang pengertian idgham. Pengertian idgham menurut bahasa adalah melebur, sedang menurut ilmu tajwid adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Nah, apa saja huruf idgham? Kalau tadi idhar itu artinya jelas, kalau idgham itu artinya melebur atau memasukkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi daripada nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idghamnya, huruf setelah nun mati atau huruf setelah tanwin. Nah, idgham, kembali ke sini. Bihuna, apa saja hurufnya? Ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, di mana huruf 4 ini adalah hurufnya idgham bihuna, maka hukum bacaannya adalah idgham bihuna. Contoh, sekarang kita ke ya. Ayyadriba, ini nun sukun, ini kurang sukun, ini ada nun ketemu ya, ayyadriba, di mana seolah-olah nun sukunnya ini, nun matinya ini tidak terbaca. Nah, itulah dinamakan memasukkan suara huruf ke dalam huruf setelah nun, bukan membacanya an yadriba, tidak, ayyadriba, nunnya seakan-akan hilang tetapi tulisannya tetap nun. Min nafsin, ada nun sukun ketemu nun. Nah, ini juga termasuk idgham bi ghunah. Ada mim au kasayyibim minah, ada
kasroh tanwin, kalian lihat di baknya ini di kasroh tanwin, setelah itu ketemu mim, ini juga idgham bi ghunah. Au kasayyibim minah, ada lagi wawu yang terakhir isyawatu walahum, ini taknya ini di dhammah tanwin, ada tanda dhammah double, ini adalah tanwin. Setelah ada dhammah tanwin ketemu wawu, dibaca dua kedukan isyawatu walahum. Nah, tanwinnya ini melebur, tidak dibaca isyawatun walahu, tidak, tetapi isyawatu walahu. Kita ke idgham bi ghunah bila ghunah. Kalau idgham bi ghunah tadi ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, dan wawu. Kalau bila ghunah hanya ada 2, yaitu lam dan ra. Kalau bi ghunah tadi dibaca 2 kedukan, kalau bila ghunah ini dibaca 1 kedukan. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 2 huruf idgham bila ghunah ini, maka hukum bacaannya idgham bila ghunah. Contoh ra, mir rabbihim, ada nun sukun di sini, nun ini disukun, memasukkan suara mim ke dalam suara ra, seolah-olah nunnya ini tidak ada, tetapi dibaca 1 kedukan, tidak boleh dipanjangkan, mir, tidak boleh, langsung mir rabbihim. Nah, ini tidak dengan mendengung. Kalau yang tadi min nafsin, nah 2 kedukan sambil berdengung. Tapi kalau bila ghunah tidak ada dengungnya, mir rabbihim, gitu ya. Kemudian lam, waduh, ini dumpiuk, zulumatil la yubsirun, ada tanwin di sini, kasrah tanwin ketemu lam. Nah, tanwinnya hilang, seolah-olah suaranya tidak ada tanwinnya. Kenapa? Bila ghunah tanpa berdengung, zulumatillah. Nah, begitu. Oke. Kita simak contoh-contoh daripada idgham bi ghunah. Coba kita perhatikan. Nah, itu tadi bacaan idgham bi ghunah. Kalau kalian perhatikan tadi yang merah-merah itulah yang antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bi ghunah. Nah, kita simak contoh dari idgham bila ghunah. Oke, sekali lagi. Nah, tadi idgham. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab pengertiannya adalah secara bahasa adalah memindahkan sesuatu. Menurut ilmu tajwid, iqlab itu membalik bunyi nun mati dan tanwin menjadi bunyi mim mati ketika bertemu dengan satu huruf iqlab, yaitu huruf ba. Jadi iqlab itu hanya mempunyai 1 huruf, yaitu ba. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah nun mati atau tanwinnya itu dibunyikan
seperti bunyinya mim mati. Seperti bunyinya mim mati. Makanya disebut memindahkan atau membalik bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati. Contoh. Nah, ada lafaz mim ba'di. Nah, padahal di sini ada nun sukun, tapi membacanya mim ba'di, bukan ming ba'di, tidak, tetapi mulut kita, bibir kita akan mengatup atau mingkem. Mim ba'di dibaca dua ketukan, seolah-olah nun sukunnya ini diganti dengan mim sukun, makanya disebut membalik bunyi nun mati atau tanwin. Kalau tanwinnya sumum bukmun, ini mimnya yang depan ini ditanwin, ketemu dengan ba, maka bibir atas bawah kita mengatup sumum bukmun. Ini disebut iklab, hurufnya hanya satu, yaitu ba. Nah, yang terakhir adalah ikhfa. Pengertian ikhfa menurut bahasa itu artinya menutupi sesuatu sehingga terlihat terdengar menjadi samar. Jadi ikhfa itu samar-samar. Menurut ilmu tajwid, ikhfa itu adalah menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan samar, dengan bunyi sengau sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Kita bahas tentang, sekali lagi ya, sekarang kita akan membahas tentang hukum mim mati. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran dan menemukan di situ ada mim yang disukun atau mim yang mati, maka akan mengandung hukum 3 bacaan. 3 bacaan ini, hukum bacaan 3 ini. Kalau tadi di nun sukun atau tanwin ada 5, ya. Sekarang kita membahas hukum mim mati ini ada 3 hukum bacaan. Pertama adalah idhar syafawi, idgham mutamatsilin, ikhfa syafawi. Nah, 28 huruf hijaiyah nanti ada dibagi 3 ini. Idhar syafawi ada 26 huruf, idgham mutamatsilin 1 huruf, ikhfa syafawi ada 1 huruf, total ada 28. Kita masuk ke bahas 1 26 hukum bacaan. Apa saja selain mim dan ba itu adalah idhar syafawi. Kedua adalah ikhfa syafawi, hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf ba dibaca samar, dibaca 2 ketukan. Nah, ikhfa syafawi ada 1 hurufnya dibaca 2 ketukan. Contohnya wahum barizuni, wahum barizun, ada mim sukun ketemu ba. Nah, kalau dibandingkan dengan idhar tadi yang 1 ketukan dan jelas, ini berjelas berbeda. Wahum ba, nah dibaca 2 ketukan. Idgham mutamatsilin. Idgham mutamatsilin adalah hukum baca mim mati apabila bertemu dengan mim. Jadi mim bertemu mim. Mim yang pertama mim yang disukun, kedua mim yang diharokati. Dibaca masuk atau lebur ke huruf depannya disertai berdengung. Idgham tadi kan memasukkan suara huruf mim, wa ma lahum. Nah, ini di sini ada mim disukun, kemudian bertemu mim yang dikasrah. Alaihim muqsadah, mim ketemu mim disebut idgham mutamatsil. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya. Nah, ada petunjuk pengisian, kerjakanlah soal berikut dengan cara memilih salah satu jawaban A, B, C atau D. Coba kita lihat. Oke, sampai sini ternyata agak sulit ini. Soal yang pertama, hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi ada berapa? Yaitu jawabannya 5 hukum salah, maka yang keempat, jadi ngitungnya 4. Jadi idgham itu tadi
hitung 1. Selanjutnya huruf ba termasuk ke dalam huruf huruf ba termasuk ke dalam huruf adalah idgham salah. Salah. Dalam kalimah wahum barizuna ada mim sukun ketemu ba. Ada mim sukun ketemu ba. Berarti disebut apa? Ifa syafawi. Coba kita lihat. Ifa syafawi. Dalam kalimah wa ma lahum min nashirin terdapat hukum bacaan ada mim ketemu mim atau tadi yaitu idgham mutannas. Kelima, pengertian idgham itu adalah apa coba? Mengganti, melebur, ditasydid, jelas. Coba kita klik melebur. Betul.